duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terhormat. Sebelum kita memulai acara sosialisasi pendaftaran atau pendampingan hak kekayaan intelektual ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan hati kita, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memohon agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil atau kita dapatkan di dalamnya. Bagi yang beragama non-muslim, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif dan UKM di Kota Samarinda. Ya Allah, karunikanlah kami taufik hidayah-Mu, bimbing dan ilhami kami agar dapat menghasilkan produk karya terbaik, orisinal, dan layak mendapatkan sertifikat HKI yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersilaturahmi di sini, menimba ilmu dan mengambil manfaat dari acara sosialisasi pendampingan pendaftaran HKI ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah produk usaha ekonomi kreatif dan UKM dari warga masyarakat Samarinda menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, memberikan sebanyak-banyaknya keberuntungan, keberhasilan dan kesuksesan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dan UKM Kota Samarinda. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Bimbing kami di bulan Ramadan ini agar dapat menjaga puasa kami dari hal-hal dosa, dan maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamna ala abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin dan juga tamu undangan yang kami hormati, mari kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda yang dalam kesempatan pada hari ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bapak Adi Arifin MPD, sekaligus membuka acara sosialisasi pendaftaran kekayaan intelektual. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati narasumber dari Kemenkumham. Ini rasanya kedua kali Bu ya kita ketemu ya. Kalau dulu itu kan begitu, dia sudah lari kemana-mana ya. Ternyata ketemu juga ya. Memang tak bisa dipungkiri. Yang saya hormati Ibu Agnes selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda serta seluruh jajarannya, seluruh staf. Dan yang saya hormati juga seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif yang informasinya dari 17 subsektor itu ada semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
siang ini menjadikan satu situasi dan kondisi yang membuat kita melangkah lebih baik, membuat kita menjadi memperoleh kemajuan, membuat kita mendapatkan keberkahan di bulan puasa ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit sambutan mewakili Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda yang hadir. Maka saya selaku sekretaris, selaku wakil beliau diamankan untuk nanti membuka acara ini. Tapi sebelum itu izinkan saya memberikan sedikit sambutan atau motivasi atau apa saja boleh. Yang jelas Bapak Ibu, khususnya yang dari Kemenkumham, adik narasumber, izinkan pertama-tama saya merasa bangga, saya merasa bahagia. Mungkin orang pertama yang bahagia itu saya mendengar ini disosialisasikan. Iya, itu saksi hidupnya ada sudah sampai ke Agnes. Ekonomi kreatif itu sudah beberapa tahun tidak ada kegiatan dia. Jadi alhamdulillah tahun ini muncul ya dengan usaha kita semua, kita bersama-sama berjibaku untuk bisa mendapatkan anggaran untuk bisa melaksanakan kegiatan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya, dan alhamdulillah tahun ini terwujud. Begitu terwujud ada satu kegamangan. Ini sedikit cerita ya. Yang salah satunya masalah kekayaan intelektual. Saya selaku sekretaris Disporan Kota Samarinda memotivasi teman-teman di pengembangan ekonomi kreatif. Dapat membahas sama teman. Ayo udah apa bisa itu Pak, gimana nanti? Udahlah jalani. Nanti akan ketemu jalannya. Gitu. Kenapa? Saya melihat titik situasi ini, haki ini menjadi satu momen yang sangat penting bagi saya. Kenapa? Kalau kita bisa memberikan jembatan bagi teman-teman di bidang ekonomi kreatif untuk bisa mendapatkan hak kekayaan intelektualnya, itu suatu luar biasa. Ternyata betul. Setelah berjalan, Agnes kemarin itu saya mendatangkan beliau ke ruangan saya. Nah, ya kan, gitu ya. Ternyata tidak ada indikasi yang tidak bagus lah, gitu ya. Artinya walaupun juga boleh saja, tapi kita harus bangga, harus melindungi, harus berusaha untuk menjadikan produk-produk kita ini menjadi satu menjadi kalau hak paten gitu ya, sebagai hak paten bahwa itu kreativitas saya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya tadi saya katakan orang pertama yang makanya sebetulnya saya bersyukur kenapa di bulan puasa ini Allah kok sebetulnya kan rencananya bukan saya, rencananya Pak Kadis yang bukan gitu ya. Tapi ternyata memang nasibnya harus saya yang di sini. Iya, tidak ada sesuatu itu kalau dalam keyakinan saya yang masjid tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua itu sudah diatur, ya. Tidak ada, kebetulan aja tidak ada yang kebetulan. Saya sangat yakin bahwa sesuatu itu sudah ditetapkan dengan matematika. Ternyata siang ini saya ditetapkan Allah untuk berdiri di sini. Nah, itu satu kebanggaan. Saya bisa menemani teman-teman di bidang pengembangan ekonomi kreatif untuk mensosialisasikan masalah hak kekayaan intelektual. Karena memang ini menjadi angan-angan saya sejak dulu. Samarinda belum ada. Jadi nanti mau dibantu ya dari Kemenkumham bagaimana memang awal itu gambarannya begini Bu Agnes dan teman-teman di bidang pengembangan itu kan ini bukan kita yang mengeluarkan gitu. Iya, kita akan berusaha untuk
berproses, untuk memperjalankan, gitu ya, kalau bahasa menjadi katalisator, gitu ya, menjadi mediator, gitu ya. Jadi kita yang menguruskan memang nanti dari Kemenkumham, cuma kita karena Bapak Ibu di bidang pengembangan partai ekonomi kreatif ini yang membina, yang mewadahi 17 sektor usaha ekonomi kreatif, maka wajib memberikan jalan, ya kan? Kita bina, kita ajak, kita bangun motivasi, sudah berkembang ternyata diambil orang kan rugi. Ujung akhirnya itu adalah di hak kekayaan. Apa saja? Sebelum saya akhiri, saya sedikit bercerita bahwa bagaimana pentingnya bisa menghargai hak kekayaan. Waktu tahun 2001 sampai sekarang sudah berapa tahun? 23 tahun ya. 23 tahun yang lalu saya mengambil S2 di Jogja. Iya. Jadi saya punya dosen yang saya sebutkan, seorang profesor guru besar, pintar, hebat. Tapi ketika saya maju bimbingan untuk memperoleh gelar S2 saya, beliau tidak mau mencoret sedikit pun tulisan saya. Tidak mau. Padahal saya bilang, Pak, Prof, tolong, kamu salah, tolong dikorek. Mana yang salah? Apa jawaban? Sederhana jawabannya. Ini adalah hak kekayaan intelektual Anda. Anda menulis ini luar biasa. Dan menurut Anda ini benar. Kalau saya mencoret, saya menjadi salah. Kenapa? Itu bukan punya saya gitu. Tapi ketika Anda menulis itu, ada kekurangan atau salah arah, dia caranya membetulkan, dia mengambil kertas, coret di situ. Dia coret lagi, dikasihkan saya. Luar biasa dalam menghargai hak kekayaan intelektual saya. Saya merasa menjadi orang gitu. Nah ini contoh, saya pernah mengalami. Bagaimana nanti ketika Anda mendaftarkan hak kekayaan intelektual Anda, terus mendapatkan sertifikat bahwa itu memang hak kekayaan intelektual saudara, luar biasa rasanya, pasti. Ya. Saya tidak pernah merasakan itu. Baru hanya dengan bimbingan disertasi saya. Dihargai sudah luar biasa. Udah apa Prof? Coba, tidak, saya tidak mau. Itu adalah kekayaan intelektual Anda. Jadi beliau caranya saking menghargai. Jadi itu selaku motivasi yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya ingin bicara panjang lebar tentang hak kekayaan intelektual ini, tapi ya waktu kita sudah mulai setengah jam ya dari agenda tahun 1 mulai dibuka setengah 2 dimulai lebih. Jadi sedikit saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya berharap kegiatan ini bisa menjadi manfaat bagi kita baik sebagai individu maupun sebagai komunitas di Kota Samarinda. Yang ujungnya nanti kami berharap bahwa Kota Samarinda ini memiliki brand image yang kuat, ya. Karena kita banyak produk-produk kreativitas yang bisa kita tunjukkan, ya. Saya ingin kedepannya, saya selalu mengatakan ke teman-teman, kemarin saya barusan dengan Bu Agnes ke Semarang, ke kemarin itu yang sulit namanya bahasa Jawa namanya ya. Iya, karena saya orang Sulawesi jadi saya bisa mengatakannya. Kan Andi Sulawesi kan. Iya. Nah, saya selalu berharap selama saya di dinas pendidikan juga sering begitu. Saya pertama di dinas pendidikan itu kalau kunjungan menyontoh sekolah-sekolah di Jawa, saya orang Jawa pun. Tapi saya selalu mengatakan ke teman-teman, kali ini kita boleh datang ke sini untuk contoh.
nanti ke depannya mereka yang harus datang ke sini untuk membantu kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai penutup, sebagai motivasi. Boleh saya Bu Agnes mencontoh ke sana kemari, setelah dapat contoh bagaimana kita mengembangkan dan bagaimana kita menjadi lebih baik, kan begitu, ya kan? Nah, ketika kita menjadi lebih baik, maka mereka harus kita, ya. Nah, dan akhirnya cukup sekian. Sebelum saya akhiri, tadi diamanatkan oleh pembawa acara untuk membuka acara, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini sosialisasi pendaftaran kekayaan intelektual yang kita laksanakan di gedung perpustakaan ini saya nyatakan resmi dimulai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Ibu Agnes dan jajarannya, dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak peserta sosialisasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir pada acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi pendaftaran kekayaan intelektual dengan tema pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kalimat saya mau mempatenkan merek saya ingin mempatenkan buku saya mau mempatenkan ciptaan buku saya. Nah, pada hari ini narasumber kita pada hari ini akan meluruskan kalimat tersebut. Apa sih KI itu? Seperti apa sih KI itu dan apa saja sih KI itu? Maka pada hari ini hadir narasumber kita, Ibu Santi Median SHMA. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pada hari ini akan menyampaikan materinya dan menjawab semua apa yang Bapak inginkan terkait dengan kekayaan intelektual. Pada Ibu Santi, kami terima kasih Bu Lima. Izin Bu Agnes, Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakannya secara berdiri karena saya nggak biasa duduk di atas panggung pakai kaos biasanya duduknya nggak enak. biasanya cowok yang berdiri ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah siang, sebenarnya waktu-waktu untuk yang sangat kritis nih ya Bapak Ibu. Jadi saya ngasih tahu tentang kain intelektualnya ringan-ringan saja supaya Bapak Ibu nanti tidak terlanjur ngantuk kemudian tertidur mendengarkan suara saya. Jadi Bapak Ibu, kita tadi udah dibahas sama Bu Rima terkait dengan apa sih di awal-awal tentang istilah-istilah yang nanti kita gunakan di dalam kekayaan intelektual. Bapak Ibu, kalau lihat namanya saja, kekayaan intelektual, artinya apa Bapak Ibu? Kita mikirnya cuan, kita mikirnya duit. Bapak Ibu nggak usah mikir, aduh, ini perlindungannya berat ya, oh ini harus bagaimana nggak ya? Itu buat Bapak Ibu semua. Kekayaan intelektual satu-satunya yang dilindungi negara berbentuk kekayaan yang hasilnya dari otak Bapak Ibu sendiri. Namanya diawali dengan intelektual. Ini tidak akan habis resource-nya, sumber dayanya tidak akan habis. Karena kenapa? Karena timbulnya dari otak manusia. Otak manusia itu berkembang sesuai dengan keadaan alam, keadaan budaya, keadaan masyarakat, keadaan sosial, itu terus berkembang. Jadi nggak bakalan habis. Kalau kita mengandalkan sumber daya alam saja,
kayak batu bara, nikel, minyak bumi, suatu saat habis. Kecuali kekayaan intelektual. Kita contoh saja. Negara yang saya sering pakai untuk contoh ini Korea. Korea itu tidak punya sumber daya alam yang sangat besar kayak kita, tapi dia bisa jadi negara kaya. Sekarang siapa sih di dunia ini yang tidak tahu Samsung? Manggilnya Samsung apa Samsung? Samsung. Samsung, kalau Indonesia bilang lidahnya tuh Indonesia tuh Samsung gitu ya. Handphone, siapa yang nggak tahu itu sekarang? Gak usah jauh-jauh, anak-anak atau bahkan bapak ibu saya sendiri ya, penggemar K-pop sama K-drama. Siapa sekarang yang nggak tahu TikTok yang kata-kata bencana gitu? Siapa yang nggak tahu? Itu istilahnya kalau kita bilang itu kekayaan intelektual mereka, itu budaya mereka yang kita sadar tidak sadar masuk ke Indonesia dengan tanpa sensor. Coba sekarang kalau kita dibilang penjajah gitu, zaman dulu kan penjajah pakai fisik ya Bapak Ibu. Kita dibilang penjajah, siapa dulu penjajah kita? Jepang, Belanda, pakainya fisik. Sekarang kita nggak sadar kita udah dijajah negara lain. Pakainya apa? Budaya. Pakainya apa? Kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir sekarang itu harganya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual itu mahal. Bapak Ibu nggak merasakan nanti dampaknya ke depan kalau saya ceritakan satu persatu. Kita sekarang siang-siang ini biar agak sedikit fresh, mungkin next sebelumnya. Next itu sesudah ya, sebelum before. Nah, ini biar Enda siang tadi. Ya, jadi ini yang tadi saya ceritakan. Hak Bapak Ibu kalau bilang kalau demo itu kan sekalian saya menuntut hak saya gitu. Saya harus punya ini, saya minta itu. Ini hak Bapak Ibu. Tapi dengan cara satu, nanti daftarkan. Ini hak Bapak Ibu. Kita lindungi, negara melindunginya. Ini timbul karena olah pikir manusia. Tadi saya lihat di sini sektornya banyak betul. Ini adalah kekayaan intelektual Bapak Ibu. Olah pikir manusia. Kemudian dia berdampak kepada kekayaan Bapak Ibu sekalian. Yang punya pasti kaya. Jadi saya yakin pasti. Jadi Pak Sekretaris tadi bilang, Pak Andi tadi bilang, kita masih belum ada. Coba Kota Samarinda buktikan. Jangan kalah sama kabupaten kota lain. Dan ini bermanfaat bagi manusia. Intinya di situ ya Bapak Ibu. Jadi kita ini bekerja melakukan perlindungan hak kita itu bukan cuma berdampak ekonomi sama kita, tapi juga bermanfaat bagi orang. Ini kekayaan intelektual. Lanjut. Nah, kita lihat perkembangan kekayaan intelektual dari waktu ke waktu. Tadi Pak Adi menyatakan 2001 profesornya itu sudah mengetahui kekayaan intelektual. Jangan sampai kita kalah. Kita tuh hidup di 2024. Kita nggak sadar kekayaan intelektual itu sudah berkembang. Pertama mungkin kita zaman dulu masih ke pasar Bapak Ibu. Beli apa-apa ke pasar. Belinya harus benar-benar barang aslinya. Ya. Barangnya beli pisang, saya contohkan pisang. Kita ke pasar beli pisang, melihat pisangnya kita beli. Itu zaman dulu. Pakai uang lagi sekarang. Terus sekarang berubah ke setelah dari pasar berubah ke pisang Cavendish. Dulu pisang yang penting harganya murah, mungkin sekarang juga ya. Nggak tahu bentuknya kayak apa, yang penting pisangnya kita tahu bisa dimakan, harganya murah. Kalau ibu ke pasar kan cari murah ya Bu ya. Nggak tahu lah, ini pokoknya pisang. Nah, orang sudah memilih pisang yang bagus, yang nggak ada totol-totolnya. Kemana? Carinya supermarket. Pasar itu sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang itu kalau ke pasar udah gitu ya. Ayo ke pasar beli ini, melesak gitu. Becek lah, pantas lah. Carinya di mana? Indomaret, ya kan? Sudah anak-anak kecil sekarang udah anak-anak abang
apalagi ABG, aduh, kalau ke mall disuruh cepet, tapi kalau ke pasar, aduh, apalagi suruh beli brambang, suruh beli cabai, aduh. Jadi orang sudah mulai beralih ke supermarket. Ke supermarket nyarinya apa? Mungkin supermarket memasukkan barang yang asal-asalan. Dia pasti memilih produknya. Kenapa? Karena dia punya brand. Karena dia punya kualitas yang harus dijaga. Orang ke supermarket Indomaret juga berpilih-pilih kok. Itu barang-barang yang seperti apa? Bapak Ibu pasti udah tahu. Lanjut dari toko-toko modern sekarang masuk ke kemasan. Jadi dulu pisang hanya bentuknya pisang, gitu ya. Nah, anak bayi itu ya cuma dikasih makan pisang. Sekarang pisangnya sudah berubah bentuk. Jadi jus, jadi makanan yang bahan bakunya adalah pisang. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pembuat roti pisang kayak gitu ya. Bahan bakunya dari pisang tapi sudah berubah menjadi bentuk-bentuk lain. Nah, lanjut masuk ke e-commerce. Bapak Ibu tidak perlu lagi masuk ke toko langsung untuk membeli sesuatu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah jualannya pakai e-commerce. E-commerce itu tidak melulu yang ada di situ. Tokopedia, Gojek, Shopee, Alibaba, bahkan dari luar negeri, tidak melulu pakai itu sekarang. Sudah ada TikTok, sudah ada Instagram. Jadi Bapak Ibu jualannya sudah di situ. Itu sebenarnya e-commerce. Cuma kalau e-commerce itu dia bernaung di dalam salah satu produk. Sedangkan kalau Bapak Ibu jualan masing-masing mungkin banyak dikit yang lihat gitu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, kalau dibilang kekayaan intelektual Bapak Ibu, itu tidak cuma yang sering kita dengar, paten. Dia ada merek, ada cipta, ada paten sendiri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain industri, dan yang terakhir rahasia dagang. Jadi ini adalah macam-macam kekayaan intelektual yang sebenarnya sadar gak sadar Bapak Ibu punya satu barang, tapi kekayaan intelektual yang nempel di situ tuh banyak. Kita buktikan. Jadi ya Bapak Ibu, nanti kita buktikan. Dan itu sebenarnya dilindungi satu-satu loh Bapak Ibu. Satu-satu kita buktikan ya. Kita belajar dulu dari merek. Apa sih merek itu? Lanjut. Next. Nah, merek aja itu ada 3. Merek yang pribadi, nanti yang punya satu perorangan atau CV-nya atau PT-nya. Ada merek yang disebut dengan indikasi geografis. Ini juga anaknya merek. Dan yang ketiga yang sekarang sedang kami kembangkan itu adalah merek kolektif. Nanti satu-satu kita kasih contoh. Lanjut. Mungkin karena suara saya cengkrak, jadi Bapak Ibu nggak terganggu ya sama suara cengkrak saya. Oke, yang pertama kalau Bapak Ibu bilang merek, branding, bahasa kerennya trademark, branding, itu adalah tanda ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak, warna, kombinasi semuanya yang ditempel pada barang atau produk Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai apa? Kenapa sih harus pakai kayak gitu? Saya jualan begini aja, misalnya saya jualan roti aja kalau nggak pakai branding sudah laku. Hello, itu sekarang. Belum tentu 2-3 tahun lagi akan seperti itu. Masih bisa bertahan, itu sudah syukur. Kenapa? Karena semakin ke sana orang akan melihat brand. Kenapa orang bisa melihat brand? Karena dengan brand Bapak Ibu jaga kualitasnya. Kalau sudah ada nama, kita tuh kan lahir brojol jebret gitu kan. Bapak Ibunya langsung bilang apa? Oh, namanya ini.
Oh, saya daftarkan sebagai orang yang bernama ini. Itu fungsinya brand. Itu fungsi nama. Jadi sangat sayang Bapak Ibu punya produk dijual, apalagi makanan, itu harus ada halal, harus ada PIRT kalau nggak salah. Ya, nggak punya merek. Kenapa? Kalau mereknya Bapak Ibu yang jualan sekarang itu sudah didaftarkan halalnya, dikasih halalnya, dikasih PIRT-nya. Begitu daftar merek nggak ada namanya. Maksudnya gini, nanti merek itu adalah siapa duluan yang mendaftar. Nah, setelah itu baru kita jual belikan. Kita lihat fungsinya merek. Lanjut Mas. Oh ini nih sudah kita lihat ya. Lanjut. Nah, ini contoh mereknya. Kalau Bapak Ibu lihat merek itu hanya nama, sekarang sudah tidak zamannya cuma nama. Ada branding bentuk dari botol. Ini brand. Coca-Cola itu nge-brandnya lewat botol. Ada Christian Louboutin kalau tidak salah, sepatu. Dia gak usah pasang gede-gede tulisannya Christian Louboutin, orang gedong. Tapi dia taruhnya di mana? Sol sepatu. Kalau ada sol sepatu warnanya merah, itu sudah pasti Christian Louboutin. Gak usah susah-susah. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke mana ya yang ada warna? Oh, enggak. Kalau Bapak Ibu dengar lagu ini, telolet, itu apa? Es krim. Itu dia brand. Jadi itu merek Bapak Ibu. Jadi merek itu jangan pikirkan cuma nama. Sekarang sudah berubah. Kita aja nama belum daftar ya. Apalagi sudah nambah lagi ke tempat lain, misalnya suara, warna, terus kemudian bentuk. Ini macam-macam sekarang brandnya. Jadi Bapak Ibu kalau bilang brand, jangan pikirkan cuma nama. Kita nggak usah susah-susah. Handphone Bapak Ibu coba ditutup aja. Saya bisa nebak itu handphone itu mereknya apa. Kenapa? Karena brand itu sudah merambah ke bentuk. Brand itu sudah merambah ke suara. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar kayak semacam Mayora, semacam apa lagi ya, Nissin, mereka itu punya divisi sendiri kekayaan intelektual. Biar apa? Biar bisa ngecek ini yang merek-mereknya mau didaftarkan ini mirip gak sama mereka? Karena gak boleh merek itu mirip, gak boleh. Kita lihat ini Bapak Ibu, coba lihat yang nasional sama Caspion, mirip gak? Mirip apanya? Gambarnya, tulisannya. Itu gak boleh. Itu namanya mendompleng ketenaran dari merek yang sudah ada. Oreo, Rodeo, mirip gak? Nah itu gak boleh. Di merek itu dilarang, pasti ditolak. Ini LE sama, kalau rokok ya, LE sama L4. Mirip kan? Settingan bentuknya, terus kata tulisannya, itu mirip. Ini yang gak boleh. Terus gudang garam sama nasional, merek rokok juga mirip ya. Kemasan, itu juga gak boleh dimerek. Jadi merek ini kalau Bapak Ibu nanti punya merek dan sekarang misalnya sudah punya merek, tolong sebelum ekonomi kreatif juga kami bisa ajarin untuk membantu Bapak Ibu ngecek dulu sebelum didaftarkan. Dicek dulu mereknya sudah pernah ada di kelas yang sama atau enggak. Karena merek itu sebenarnya pada dasarnya nggak boleh sama di kelas yang sama. Tapi kalau kelas yang beda boleh. Kelasnya ada berapa Pak? 40, 45 kelas. Banyak. Lanjut. Wah, sebelum ini mungkin ke sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, ini kalau indikasi geografis. Indikasi geografis itu juga sebagai bagian dari merek. Cuma mungkin ini berasal dari alam semesta. Ya, alam
psikologi manusia, akal pikiran manusia, sehingga dia menghasilkan barang yang hanya ada di situ. Itu indikasi geografis. Karena alam, karena manusia kumpul jadi satu, muncullah satu indikasi geografis, dan itu hanya bisa ada seperti itu di situ. Susah ya bahasanya ya, tapi bayanginnya bisa ya Bapak Ibu. Hanya satu tok rasanya begitu adanya munculnya di situ. Gak bisa diduplikasi karena dia berasal dari alam plus tangan manusia. Kalau merek kolektif, ini yang sekarang kami sedang dorong di Samarinda, supaya ada merek-merek kolektif. Merek kolektif itu bagaimana? Daftarnya cuma satu merek, tapi bisa dimiliki banyak orang, tapi produknya harus sama. Misalnya kayak Amplang Samarinda itu banyak, ya, tapi nggak ada satupun yang punya merek Amplang Samarinda. Oh terkenal loh, kalau misalnya saya ini orang Batak tapi lahir di Jawa. Saya kalau datang pulang kampung itu selalu ditanya Amplang Samarindanya mana. Kalau di Balikpapan apa mantau ya. Nah itu, tapi orang kalau bilang Amplang Samarinda mana sih kan Amplang Samarinda, nggak ada satu. Tapi Amplang itu terkenal dari Samarinda. Jadi saat kami lagi mendorong merek kolektif, boleh dimiliki lebih dari satu orang. Dan ini kami sedang dorong, tapi produknya harus sama. Lanjut lagi. Nah ini indikasi geografis yang tadi saya bilang hanya ada satu dan itu cuma ada di situ. Itu ini macamnya. Ini di Kaltim Kaltara. Yang pertama beras adat krayan. Sudah pernah ngerasa belum? Belum. Top. Dia itu disebut beras raja, beras Sultan Brunei. Pernah dijadikan beras yang untuk khusus berasnya Sultan Brunei. Jadi kalau Bapak Ibu tahu beras adat krayan, nah itu diberi sama Brunei. Mungkin diambil sama mereka. Sampai kita nggak pernah ngerasa ini adat krayan. Benar. Mulan betul. Sebelahnya itu kakao berau. Kakao tapi hanya ada di berau. Dan itu kakao itu rasanya itu berbeda dengan kakao-kakao lain. Ini yang beli Eropa Bapak Ibu. Jadi kalau sudah namanya indikasi geografis, yakinlah yang beli nggak main-main. Kalau sudah nge-brand, itu yakinlah nggak main-main dengan harga. Gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu kalau beli handphone, iPhone dikasih harga berapapun, anak-anak Bapak Ibu pasti nyari. Kalau udah iPhone, itu kekuatan dari brand. Mau isinya iPhone 13, 14, 15 sama semua. Harganya doang yang dimahalin. Bobanya doang diganti-ganti dari yang begini, gini, padahal isinya sama. Harganya dinaikin dari 17, 18, 20, 21, tapi dicari nggak? Dicari, laris nggak? Laris. Itulah fungsi brand. Kakao berau ini yang beli nggak cuma lokal loh, sampai mereka itu kelimpungan untuk mengekspor ke Eropa. Yang sana ladang Malongan, Kutai Negara. Itu sampai petani ladanya itu sampai kewalahan. Kenapa? Karena ladanya banyak yang nyimpenin. Kenapa? Karena lada itu semakin disimpan katanya semakin mahal. Ya, saya juga pernah. Sampai mereka itu kewalahan nyari lada Malongan. Yang sana garam krayan. Pasti belum pernah merasakan kan garam krayan. Itu garam tapi gak ada di laut. Bukan dari laut, dia di gunung. Tapi ada garamnya. Yang ini tenun doyo. Pasti udah tahu kalau Bapak Ibu tenun doyo kan ada penggunanya juga. Ini sudah
di indikasi geografis punya Kutai Barat. Yang sebelahnya ikan bawis bontang. Bapak Ibu pasti udah tahu ikan bawis. Bukan ikan bawisnya yang dipakai jadi indikasi geografis. Artinya ikan bawisnya boleh dipakai siapapun. Tapi yang brand ini hanya mereka yang mengeluarkan. Ya, ikan bawis bontang. Nah, sebelahnya itu pisang kepok Grecek Kutai Timur. Kalau itu kenal ya Bapak Ibu. Nanti produknya hanya boleh pakai brand begini. Nah, yang sebelahnya lagi itu gula aren Tuan Mantua Kutai Kartanegara. Samarinda mana? Nah, ini saya dorong aja. Samarinda kalau ada hasil-hasil, nggak usah cuman hasil alam ya Bapak Ibu. Misalnya ini kan banyak kas-kas pertanian ya. Mungkin ini tidak kas-kas pertanian, tapi munculnya itu sudah lama. Misalnya kayak kemarin itu kalau nggak salah Pak Wali itu nyebut-nyebut kopi. Kopi apa ya? Yang itulah dari Samarinda. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang merek kolektif. Merek kolektif yang saya dan tim saya sedang usahakan dari Samarinda minimal satu muncul itu adalah batik pangkang. Ini sedang kita dorong. Dari Dinas Pariwisata dan Ekraf fungsinya apa? Surat rekomendasi. Kenapa Bapak Ibu kita butuh surat rekomendasi terutama buat teman-teman UMKM? Karena pendaftaran merek itu harganya 1,8 juta satu merek, satu kelas. Dapat rekomendasi dari dinas harganya cuma 500.000, jauh kan? 1,8 jadi 500. Terus ibu bapak pikir, aduh mahal betul 500. Coba kita pikirkan perlindungannya 10 tahun. Kalau dilindungi 10 tahun, 500.000 itu gak ada fungsinya Bapak Ibu. Saya yakin. Namanya bisnis ya. Kita jualan takut tiba-tiba diambil orang dari kita. Karena kita sudah promosi gede-gedean, orang sudah terkenal dengan barang kita, tapi kita gak daftarin. Nanti orang ambil merek itu, didaftarin, dilihat, bahwa ini mereknya bisa nih saya ambil mereknya. Bapak Ibu gak bisa jualan pakai merek itu lagi, rugi. Sekarang banyak orang agak sedikit jahat dengan mereknya. Kenapa? Karena dia gak usah punya produk, dia gak usah perlu jasa, dia cukup daftarkan yang sudah terkenal aja. Misalnya sekarang bakery yang terkenal apa ya? Oh, Golden ini yang dekat ini ya, Golden ya, Golden ya, terdekat ini. Ya, terus habis itu dia search, orangnya iseng nih, nakal nih, tapi dia tahu tentang kain intelektual. Oh, Golden di kelas bakery nggak ada, roti nggak ada, saya daftarin. Besok ya dengan sertifikat itu, saya datang ke bakery Golden. Nih, saya punya sertifikat, kamu mau beli ini atau kamu tutup pakai Golden. Jahat kan? Padahal yang promosi ini mereka loh. Orang terkenal dengan Golden Bakery. Jahat kan? Nah, itulah kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu jangan seneng gitu kalau misalnya jualannya cukup laku tapi nggak ada perlindungannya. Ini ikan asin bontang kuala juga sedang didaftarkan jadi merek kolektif. Pek-pek bontang kuala juga sedang didaftarkan merek kolektif. Yang jualan banyak. Pek-pek itu di daerah Benteng bontang kuala banyak yang jualan. Tapi mereka jadikan satu di dalam satu kumpulan merek. Itu namanya merek kolektif. Nah, yang sebelahnya itu event dari Dinas Pariwisata Kota Bontang. Jadi nanti mereka membranding semua event pariwisata yang ada di Kota Bontang dengan Spirit of Bontang. Kalau Kutai Kartanegara mau mereka branding dengan Wonderful Kutai. Itu event-event yang akan ada muncul di
kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau dari dinas Samarinda belum ada, maka saya dorong juga dari dinas Samarinda untuk mendaftarkan branding pariwisata. Lanjut. Nah, ini Cipta. Itu baru satu ya Bapak Ibu, bosan kan? Sudah ya? Sudah ya? Jadi kalau udah bosan nanti langsung aja, tutup tangan, bosan. Nah, ini Cipta Bapak Ibu. Mungkin banyak di sini yang kreator musik, kreator kria, kreator fotografi, penerbitan, iklan, seni rupa, itu masuk di Cipta. Cipta ini murah Bapak Ibu. Harganya satu kali, kalau Cipta ini pencatatan ya Bapak Ibu ya, bukan pendaftaran. Ingat, yang lain pendaftaran karena ada prosesnya. Jadi kalau daftar merek kenapa lama nggak langsung keluar? Karena ada proses pengumuman. Itu kita tungguin 6 bulan sampai tidak ada orang komplain dengan merek itu, baru dikeluarkan. Tapi kalau Cipta ini cepat, 15 menit ya keluar sertifikat. Dan Cipta ini sebenarnya haknya deklaratif. Kalau Bapak Ibu sudah punya